Jadi, kakak bersiap untuk menarik baja yang kemudian tidak memiliki pola Damaskus susun. Dia sudah berusaha sekuat tenaga tetapi tidak bisa menembus helai rambut babi. Kompetisi pembuatan pisau di episode ini sungguh sangat menarik dengan banyak kejutan. Ini juga memperbarui pemahaman juri tentang penempaan pisau. Jadi, tim produksi ingin agar para peserta bisa bersenang-senang. Mereka menyiapkan sepotong kabel baja lift untuk digunakan sebagai bahan pembuatan pisau. Karena episode sebelumnya terlalu menyiksa, Daisy langsung pergi dari tempat itu. Jadi, tim produksi akhirnya menyadari hal ini. Mereka langsung memulai waktu kerja selama 3 jam. Kemudian, mereka membuka kawat pada kabel baja dan mengambil las untuk mengerjakan kedua ujung kabel. Untuk menghindari masalah saat pemanasan berikutnya, menggunakan satu kabel baja saja tidak akan berhasil. Jadi saudara saya akan meregangkan baja lalu menumpuknya tanpa pola 6. Dan Hu Han-san juga memilih untuk memisahkan kabel baja untuk ditempa. Namun Gok berencana untuk memisahkan lebih detail, agar lebih mudah membersihkan kotoran di dalam kabel baja. Selain bahan baja yang cukup bersih, juga tidak lupa bumbu gratis untuk memanggang, serta keajaiban dari Dali Band. Sementara Sang Biao langsung menyambungkan kabel baja dan melemparkannya ke dalam tungku, bersiap untuk membakar semua kotoran kabel baja dengan suhu tinggi dari tungku. Metode ini mungkin sedikit ekstrim, tetapi mendapat pengakuan dari semua juri. Adapun peleburan baja, Gok fokus pada keajaiban dari Dali Band. Bila terjadi masalah, tinggal diputar kembali. Wah, sepertinya orang ini agak nekat, dan Dekai juga berencana untuk mengolah seluruh kabel baja ini. Meskipun pemanasan seperti ini agak memakan waktu, namun itu lebih baik daripada tidak memiliki cukup baja di tengah jalan. Mengenai penggabungan bahan baja, itu tentu bukan masalah bagi Gok. 1 ton flux gratis ini bisa digunakan. Tidak ada bahan baja yang tidak bisa dia gabungkan. Tidak perlu dikatakan, tim produksi sudah sangat khawatir. Saat ini, Bulong telah tiba di tahap peleburan dan penempaan bahan baja. Cara menempanya Gok benar-benar lembut dan halus. Bahan baja juga telah ditangani dengan rapi oleh dia. Sekarang hanya perlu memperpanjang bilet baja untuk mulai membentuk pisau. Kecepatan ini sebenarnya agak lambat. Dia unggul 9 jalan dari Hu Han-san yang juga melakukan penempaan dengan cara yang sama. Namun, Gok juga memiliki ritme sendiri. Sekarang hanya perlu memotong bahan baja sedikit lebih tipis. Dengan begitu, dia bisa melanjutkan proses peleburan bilet baja. Mengenai flux gratis ini, semakin banyak semakin baik. Sementara itu, Sang Biao semakin sulit untuk menahan diri. Jadi dia memutuskan untuk tidak melihat dan tidak peduli. Langsung saja menyingkirkan barang-barang yang terlihat seperti rambut meledak ini. Lagi pula, bahan baja sudah cukup banyak. Tanpa ini, meskipun dapat meningkatkan kecepatan pemanasan, juga bisa menghemat sedikit flux untuk tim produksi. Sekarang tinggal menunggu metode penempaan untuk menggabungkan baja. Namun, metode penempaan tangan ini ternyata tidak berguna sama sekali. Jadi, Gok memutuskan untuk melakukannya meskipun terlihat nekat. Dia langsung menggunakan mesin press dengan kekuatan luar biasa. Hasilnya ternyata sangat memuaskan. Dalam sekejap, proses peleburan dan penempaan baja selesai. Bahkan tim F4 yang kehilangan pisau juga sedikit bingung. Sedangkan Hu Han-san di sini juga telah menyelesaikan penggabungan baja. Dia mengangkat palu besar dan bersiap untuk memahat bentuk pisau dengan semangat. Operasi yang begitu liar ini memang jarang terlihat di seluruh kompetisi. Sisa waktu 1 jam lagi. Setelah Bulong dengan pantas membentuk pisau besarnya, telah memanaskan bila untuk menyelesaikan pendinginan cepat yang krusial. Suasana memang cukup mengesankan, untungnya kekerasan bilahnya cukup baik. Sekarang bisa melakukan penghalusan dan pengecoran bentuk. Sementara itu, Hu Han-san juga setelah melakukan penghalusan mendalam, telah memanaskan bila untuk menyelesaikan pendinginan cepat yang krusial. Bila itu sangat lurus. Saat ini, Sang Biao juga mempercepat proses dengan palu berat, telah menyelesaikan pendinginan cepat yang sangat penting. Tidak disangka efek api ini sangat mengesankan. Takutnya, kakak itu bahkan tidak bisa menjepit bilahnya dan jatuh ke dalam minyak pendingin. Untungnya bila tidak mengalami kerusakan. Dekai juga segera menyusul menyelesaikan pendinginan cepat yang krusial. Sekarang dapat melanjutkan pekerjaan akhir. Waktu sudah habis, tantangan putaran pertama selesai. Semua pahlawan telah menempa senjata hebat dengan kabel baja untuk menghadapi penilaian putaran pertama. Siapakah yang akan pulang lebih dulu? Tahun 1118. Giliran pedang Bulong yang pertama. Bilahnya sangat bersih dan bentuknya juga sangat khas. Gok sangat menyukainya. Selanjutnya adalah pisau Sang Biao. Tingkat penyelesaiannya sangat tinggi, sambungan pisau juga sangat padat. Dali Band sangat mengapresiasinya. Kemudian adalah pisau Hu Han-san. Bentuk pisaunya cukup bagus. Namun garis kabel baja yang jelas adalah masalah besar. Terakhir adalah pisau Dekai. Tidak ada yang salah dengan pisaunya, hanya saja agak kasar dan agak melengkung 6C. Setelah evaluasi, setelah berdiskusi dengan juri, diputuskan untuk mengundang Hu Han-san pulang untuk menonton final 6. Bagaimanapun, pisaunya dengan garis kabel baja yang jelas sama sekali tidak mungkin untuk diperbaiki. 3 pahlawan yang tersisa melanjutkan ke putaran kedua kompetisi pembuatan pisau.